wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sikap berdoa. Siap. Itu ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Shadaqallahul azim. Istaidu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dicek teman sebangkunya. Kira-kira hari ini siapa yang gak masuk? Hari ini masuk semua? Siapa aja yang gak masuk? Nisa, Silvi, Terus? Amel, Faiz. Kenapa tuh mereka gak masuk? Ada keterangan? Sakit? Izin? Sakit katanya. Faiz sakit. Terus? Yang lainnya? Silvi izin. Terus? Yang lainnya gak ada keterangan? Oke, semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan supaya bisa masuk sekolah kembali ya. Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Bawa buku LKS akidah akhlak? Oke, silakan dikeluarkan bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Oke, udah disiapkan? Sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita tetap semangat dulu ya. Oke? Siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dibuka bukunya. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Kira-kira kalian pernah melakukan kesalahan tidak? Pernah kan? Baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pernah kan? Kira-kira kesalahan apa yang pernah kalian perbuat? Apa? Apa kira-kira kesalahannya? Contohnya kayak gimana? Mungkin kayak contohnya berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Pasti semua pernah kan? Nah, kalau kita punya salah, kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Kalau kita berbuat salahnya sama Allah, kita harus ngapain? Istighfar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat istighfar. Silakan LKS-nya dibuka di halaman 8. Oke. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, betul? Pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil atau kesalahan besar, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak, baik kesalahannya itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Kecuali itu hanya para nabi dan rasul. Nah, bagaimana sih caranya jika kita memiliki kesalahan, baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada Allah? Tadi gimana caranya? Istighfar. Dan kalau kepada sesama manusia, minta maaf. Nah, di sini ada dua. Jika kesalahannya kepada Allah, maka gimana? Memperbanyak membaca istighfar. Kemudian kita berjanji bahwa kita tidak akan mengulanginya kembali. Nah, setelah itu kita segera berbuat kebaikan.
Atau dengan kata lain ini tuh disebutnya taubat. Apa? Taubat. Nah, jika kesalahan yang kepada sesama manusia, yang pertama pasti tentu kita harus membaca istighfar terlebih dahulu, karena kita harus memohon ampun kepada Allah terlebih dahulu. Baru kemudian kita bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan kita mengembalikan hak-haknya. Nah, istighfar. Istighfar itu berasal dari bahasa Arab istighfar yang artinya memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kalimat istighfar itu kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat. Pasti kalian sudah tahu kan gimana kalimat istighfar bunyinya? Oke, apa artinya? Oke, itu namanya kalimat istighfar. Nah, selanjutnya ada dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar, yaitu surat apa? Surat apa itu? Surat Nuh ayat 10. Oke, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Oke, ada yang mau baca artinya? Siapa? Tunjuk tangan. Kamu boleh baca artinya. Ini yang ada di bawah. Artinya? Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, jadi di dalam surat Nuh ayat 10 ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon ampun atau beristighfar kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, kapan sih kita harus membaca kalimat istighfar itu? Nah, terus? Oke, yang pertama setelah berbuat. Nah, sudah pasti ketika kita berbuat salah, kemudian kita sadar bahwa kita tadi habis berbuat kesalahan nih. Nah, kita harus langsung membaca istighfar karena agar kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, ketika apa? Jadi, ketika setelah selesai sholat, kalian jangan langsung beranjak, langsung berdiri, langsung main lagi. Jangan, tapi usahakan minimal 3 kali membaca kalimat istighfar. Yang ketiga, jadi membaca istighfar itu setiap saat, setiap hari, diutamakan ketika pagi dan sore hari. Dan yang terakhir ketika kalian pernah kan dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan panik? Nah, ketika kita dalam keadaan sulit atau dalam keadaan panik, itu kita perbanyak membaca istighfar. Kenapa? Karena agar hati kita menjadi lebih tenang dan kita juga mendapat kemudahan dari Allah. Oke. Yang selanjutnya nih, apa sih manfaat membaca kalimat istighfar itu? Yang pertama apa? Sudah pasti, karena kalimat istighfar itu kalimat untuk memohon ampun kepada Allah. Berarti ketika kita banyak membaca istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Yang kedua apa? Nah, kayak tadi, kalau kita dalam keadaan panik tapi kita banyak baca istighfar, nah hatinya jadi tenang. Terus yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, karena kalimat istighfar juga salah satu kalimat di zikir. Zikir itu kan mengingat Allah. Nah, otomatis kalau kita membaca istighfar berarti kita berzikir. Nah, artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, mendatangkan rezeki. Karena tadi dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 Allah itu menjelaskan bahwa ketika kita perbanyak membaca istighfar, maka pintu-pintu rezeki itu akan terbuka. Nah, jadi kita akan mudah mendapatkan rezeki. Kemudian yang terakhir,
Dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah itu akan dicintai oleh Allah. Dan ketika kita dicintai oleh Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih berkah, lebih tenang, dan lebih bahagia. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, ibu guru yang mau tanya. Nah, sekarang waktunya kuis. Oke, sekarang kuisnya nggak sendiri-sendiri, kita kelompok biar lebih seru, oke? Kita bagi kelas ini jadi 2 kelompok. Caranya, kalian berhitung 1 sampai 2 aja. Jadi bergantian. Oke, benar 1, 2 gitu. Siap? Siap. Oke, dimulai dari sini. 1, 2. Yang paling 2, yang udah dulu aja. 2. 1. Yang tadi nomor 1 silakan kumpul di sebelah kanan. Yang nomor 2 di sebelah kiri. Oke, sekarang udah kelompok 1 ada berapa orang? Coba hitung. Kelompok 2 ada berapa orang? 9. Oke. Nanti jadi permainannya tolong didengerin. Kelompok 1 bakal dikasih kertas yang tulisannya warna ungu. Kalau kelompok 2 yang warna pink. Maksud dari warna ungu dan pink ini, warna ungu itu pertanyaan dan warna pink itu jawaban. Nah, nanti kertas ini kalian bagi, 1 orang harus punya 1 kertas. Nanti kalian baca, kalian dapetnya apa nih, pertanyaan atau jawaban. Nah, nanti kalian cari. Berarti kelompok 1 pasti pasangannya kelompok 2. Jadi nanti dalam kelompok 1 nih, pertanyaannya contoh kayak tadi, arti istighfar kelompok 1. Nah, nanti yang cari di kelompok 2 yang artinya istighfar itu apa. Nah, nanti kalau kalian udah ketemu pasangannya, kalian langsung duduk. Yang pertama langsung duduk di paling pojok, kedua, ketiga, begitu pun seterusnya. Jadi yang udah dapet pasangannya langsung duduk. Jadi biar ketahuan siapa yang pertama dapet pasangannya, oke? Siap? Ngerti? Ngerti? Waktu kalian cari pasangannya itu 2 menit. Cukup? Cukup? Nanti pertanyaan dan jawaban ini terkait sama materi yang tadi. Makanya kan tadi disuruh perhatiin, oke? Ini buat kelompok 1, silahkan dibagi dari kelompok 2. Bagi-bagi, 1 orang 1. Ayo, dibagi dulu, 1 orang 1. Udah dapat semuanya? Yang sisanya taruh di sini aja. Nih, ini nanti kalau kelompok 2 yang gak ada temennya, pasangannya berarti di sini ya. Di sini. Sudah dibaca? Oke, waktunya untuk mencari pasangannya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Cari pasangannya. Udah dapat pasangannya? Tadi yang paling pertama yang ini ya? Oke. Sekarang yang udah dapat pasangannya dibacakan pertanyaan dan jawabannya langsung. Oke? Yang mendapatkan pertanyaan berarti baca pertanyaannya, yang dapat jawaban berarti jawabannya. Siap? Mulai dari sini yang paling pertama. Suaranya biar kencang. Benar atau enggak?
kedengeran ya? Apa diulang? Apa arti dari istighfar? Memohon ampun kepada Allah. Benar? Benar. Benar. Gimana sih kok kepada aku? Terus yang ketiga. Apa manfaat membaca istighfar? Menghapus dosa dan menenangkan hati. Benar gak? Benar. Terus? Itu jawaban pertanyaannya dulu. Apa kita diajarkan membaca kalimat istighfar setelah berbuat salah dan dosa dan setiap waktu? Benar? Benar. Nah, lanjut. Apa Benar nggak? Benar. Kalau kita jarang beristighfar, hatinya menjadi gelisah. Terus yang ini apa? Apa arti dari astagfirullahaladzim? Apa? Kalau mengampuni kepada Allah yang Maha. Benar? Benar. Lanjut. Apa hukum membaca istighfar bagi orang Islam? Sunnah. Sunnah, benar? Ya, jadi hukum membaca istighfar itu sunnah. Nah, terus yang paling pojok apa pertanyaannya? Apa? Ampunan? Nah, benar atau enggak? Benar. Jadi balasan dari Allah kepada kita yang sering beristighfar yaitu akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang terakhir, Apa dalil yang menganjurkan kita membaca istighfar? apa? Surat Nuh ayat 10. Benar? Jadi surat Nuh ayat 10. Oke, jawaban semuanya benar. Tepuk tangan untuk kita. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita mengadakan kuis tadi, kalian sudah lebih paham dengan materinya? Nah, kan? Gimana? Asik atau enggak? Seru? Oke, sebelum kita ke kesimpulan, kita sama-sama membaca istighfar dulu terlebih dahulu 3 kali ya. Ayo kita baca istighfar sama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Insya Allah kalau kita biasakan setiap hari untuk membaca istighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, istighfar adalah kunci penghapus dosa dan penyejuk hati. Nah, istighfar itu ringan di lisan, besar di ampunan. Yuk kita biasakan membaca istighfar setiap hari. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhan